Halo guys, balik lagi Jam dan kembali lagi ke konten ngobrol sepak bola. Sebenarnya ini adalah konten yang udah lama banget gue bikin dulu. Ini mungkin banyak banget dari kalian yang nggak tahu karena gue aja sampai lupa. Terakhir kali gue bikin episode ke-7 berarti ya. Itu episode terakhir ngobrol sepak bola. Ini podcast sebenarnya podcast bola gue gitu yang udah pernah gue bikin dari lama. Terakhir kalinya itu gue bikin tuh bahkan gue lupa jumlah subscriber saja berapa. Dan kalau misalnya kalian nonton di episode ke-7 itu tuh gue ngerekamnya di luar di apartemen ini udah, tapi itu awal-awal banget gue mau pindah, bahkan gue belum pindah ke sini, belum pindah ke apartemen ini yang jadi kantor CJM. Jadi gue tuh ngerekordnya ini kamar masih kosong, nggak ada AC, nggak ada apa, masih ruangan kosong, tembok sama lantai doang waktu itu. Dan gue waktu itu ngerekam cuman gue bawa meja lipat dari rumah, bawa kursi kursi biasa, apa sih, kursi mie pinggir jalan gitu, kursi bakso di pinggir jalan. Gue taruh situ dan gue rekam tanpa AC, cuma pakai kipas doang waktu itu. Itu episode ke-7 ini, soalnya gue lagi ngeliat video-videonya gila juga sih, dan akhirnya gue bikin lagi. Ya jadi sebenarnya sih ya pretty much sama aja. Gue kayak ngomong sesuatu yang berhubungan sama sepak bola. Di channel personal gue, channel Kalian Makan Minang itu kan sudah ada podcast. Makan Minang Podcast itu kan ya gue ngebahas semua hal yang tidak berhubungan dengan sepak bola, semua hal non sepak bola, makanya naiknya ke channel personal. Tapi podcast ngobrol sepak bola ini karena naik ke channel CJM, jadi akan membahas semua hal yang berhubungan dengan sepak bola yang lagi pengen gue bahas gitu ya. Jadi gue menghidupkan kembali podcast ngobrol sepak bola ini. Dan dia bakal kayak gini doang, bakal hanya kamera ke arah muka gue dan gue ngomong doang, yang audionya direkam pakai iPad. I know, gue sangat-sangat tidak profesional gearnya, tapi ya nggak apa-apa, karena memang yang terpenting adalah apa yang ada di sini, bukan ini, gitu ya. Oke, jadi untuk episode kali ini berarti episode ke-8 kita ya. Gue pengen ngebahas ini sesuatu yang menarik banget menurut gue, dan nggak banyak kayaknya sih orang-orang di Indonesia yang punya sudut pandang ini atau bahkan memikirkan hal ini. Jadi sebenarnya topik utamanya simple banget. Gue pengen ngomong, dan ini pun juga gue terinspirasi dari barusan tuh gue nonton video YouTube si Spencer Owen. Buat yang nggak tahu siapa itu Spencer Owen, dia adalah seorang YouTuber dulu FIFA dari Inggris yang saat ini punya klub beneran namanya #United, dan actually udah masuk ke liga profesional. Enggak sih, gue nggak tahu sih kalau non league itu dianggap profesional atau enggak ya. Pokoknya timnya tim beneran, di running sama dia chairman-nya, the owner-nya, dan itu ada di kasta ke-9 kalau nggak salah, United. Ya, kasta ke-9 deh, saya ingat gue. Jadi intinya ya promosi 8 kali Premier League, simpelnya seperti itu, #United dia. Tadi gue nonton dia bikin video tentang intinya kenapa Project Restart itu nggak seharusnya dilangsungkan. Ini yang akan jadi pembahasan kita juga. Jadi buat yang kalian nggak familiar dengan nama Project Restart, itu pretty much adalah sebuah project atau suatu langkah untuk mengembalikan Premier League dan juga Championship sepak bola di Inggris. Karena setahu gue untuk level-level non-league semuanya itu, untuk liga-liga di kasta bawah itu udah dihentikan semuanya dan udah dianggap musimnya selesai tanpa ada promosi dan degradasi. Termasuk klubnya si Spencer Owen ini, #United, yang sebenarnya punya kesempatan, bahkan punya peluang untuk treble. Satu kompetisi di liga, mereka punya kesempatan buat promosi kasta ke-8. Terus juga mereka lagi ada kesempatan main di 2 League Cup. Jadi mereka bisa treble sebenarnya. Tapi itu semuanya dihapuskan. Dan gue tahu bahwa kalian bakal bilang yang nggak bisa disalahkan juga bang, karena ini namanya juga global pandemi gitu kan. Maksudnya kayak semuanya bakal merasakan gitu. Tapi tadi salah satu poin ini kita bahas mulai dari yang klubnya dia dulu lah ya. Salah satu hal yang menurut gue menarik dari Spencer, dia ngomong bahwa sangat cepat waktu itu dengan keputusan, kayak awal-awal banget keputusan untuk non-league diselesaikan tanpa adanya promosi dan degradasi. Dan itu tentunya berpengaruh ke #United dan tim-tim lain di non-league yang berharap mau promosi. Dan kalian tahu susah seperti apa buat promosi di Inggris. Dan tiba-tiba kesempatannya hilang, khususnya buat tim-tim yang memang ada di atas. Kalau tim-tim yang udah ada di bawah udah mau degradasi, mungkin senang dengan keputusan itu. Tapi balik lagi, ini pendapat orang bakal beda-beda. Bahkan nanti untuk yang gue bahas soal Premier League juga pasti bakal beda-beda. Intinya adalah dia ngomong gini poinnya yang menurut gue menarik. Kalau misalnya sampai Premier League balik, kenapa Premier League balik, istilahnya kayak liganya dilanjutin, sedangkan liga di timnya dia, kasta ke-9 yang ada #United, itu dihentikan. Dan kita sama-sama tahu, uang Premier League duitnya gila banget, dan salah satu yang paling besar adalah dari hak siar TV. Dan itu adalah sesuatu yang men-trigger orang-orang atas Premier League dan membuat mereka jadi pengen ngelanjutin musimnya. Karena mereka akan rugi besar sekali kalau mereka harus menyelesaikan musim dan
disamaratain sama seperti non-league, kasta bawah-bawah itu. Jadi kayak musimnya ya udah sampai terakhir itu ya pokoknya musim ini nggak dianggap, kayak kosong aja, kayak hampa aja di musim ini, kayak dianggap nggak ada yang promosi, nggak ada yang degradasi. Jadi itu pertandingan kemarin udah dimainin sekitar 29 pertandingan di Liga Inggris tuh nggak dianggap sama sekali. Nggak mungkin terjadi. Karena itu mereka bisa rugi gila-gilaan. Ratusan juta, ini kita ngomongin ratusan juta pound sterling. Silahkan dicek sendiri berapa kalau bisa dirupiahin. Jadi ini memang masalahnya duit. Sedangkan kalau misalnya tim-tim non-league, yang nggak ada tuh urusan-urusan hak siar TV, kerugian segala macam, nggak ada. Kalaupun timnya mau maksa atau mereka mau masuk ke jalur hukum juga, mereka nggak akan punya kekuatan, nggak bakal punya kuasa, nggak bakal punya kemampuan buat istilahnya ngesu si pihak-pihak yang secara satu pihak. Karena setahu gue itu mereka nggak sempat ada yang kayak rapat atau gimana dengan tim-tim, mereka main langsung orang-orang atas itu udah berhenti musimnya kayak gitu doang. Karena mungkin mereka nganggap bahwa ya tim-tim bawah ini juga ya udah, mesti kayak bisa apa mereka, di saat sebenarnya yang paling terdampak ya mereka. Kita ngomongin dari hal simpel, dari pemasukan klub-klub ini, dari tiket penonton datang ke stadion bayar. Tim-tim Premier League ada duitnya, dan kan di charge-nya pasti mahal dong. Stadion-stadion besar, Emirates Stadium, Old Trafford tuh pasti tiketnya buat satu orang aja mahal banget. Berbeda sama tim-tim non-league. Tapi tim-tim non-league, tim-tim kasta bawah, EFL League 1, EFL League 2, itu sangat bergantung dengan yang namanya duit pemasukan dari tiket. Kalau misalnya mereka tiba-tiba harus ngelanjutin pertandingan tanpa penonton, itu udah berpengaruh sekali. Apalagi kalau misalnya dihentikan total. Bayangin, belum lagi masalah kontrak. Kontrak-kontrak pemain di kasta bawah kan bisa dianggap mirip-mirip kayak di Indonesia nih, liga di sini, yang kayak cuma setahun 2 tahun, bahkan ada yang berapa bulan doang. Itu juga bisa bermasalah. Jadi maksudnya kayak yang harusnya terdampak banget tuh mereka, tapi yang dipeduliin, yang lebih dianggap, yang lebih dilihat adalah tim-tim di atas. Gue juga ngerti lah, maksudnya kayak ya iyalah duit gitu loh bang. Lu kalau misalnya di posisi mereka juga mungkin kan yang ngomong, lu juga nggak mungkin bisa munafik dan bilang bahwa lu nggak akan ngelihat duitnya, atau lu nggak akan mau mencoba untuk menghindari kerugian tersebut. Ya iya, gue ngerti juga. Tapi ya kalau misalnya berdasarkan dari sudut pandangnya si Spencer, memang nggak adil banget. Dia sebagai chairman-nya Hasek United, yang sebenarnya mungkin kalau misalnya idealnya oke lah ditunda dulu deh, jangan benar-benar dianggap musim selesai, ditunda dulu sampai misalnya bulan Juli atau Agustus, dan tetap dilanjutin nantinya meskipun itu tanpa penonton atau dibatasin penonton yang datang. At least mereka masih bisa promosi. Jadi nggak benar-benar useless tuh musim kemarin mereka mainin semua pertandingan itu. Dan at least mereka masih ada lah sedikit demi sedikit pemasukan entah dari manapun itu. Entah itu dari sosmed kayak dari manapun ada lah. Bisa aja mereka sesimpel ya udah oke, nggak ada penonton, tapi dalam bentuk mereka bikin misalnya bayar murah aja tiketnya itu dijadiin tiket virtual online. Bisa kan? Kalau misalnya memang itu tujuannya untuk supaya mereka tetap ada pemasukan tim-tim kasta bawah ini. Bisa aja sebenarnya. Jadi intinya adalah harusnya orang-orang petingginya itu, orang-orang, gue nggak tahu sih ini yang ngurus tuh EFL atau FA atau siapalah, pokoknya orang-orang yang memutuskan buat membuat atau memutuskan untuk si kasta-kasta bawah ini dihentikan langsung total, dianggap gak ada musimnya. Harusnya mereka mikirin itu, dan harusnya mereka mencoba semaksimal mungkin buat oke, kita cari cara deh, yuk kita rapat rame-rame, kita omongin cari jalan keluar segala macam itu, dan itu nggak dilakukan. Jadi ya cukup memprihatinkan, dan gue ngerasa bahwa ya udah, maksudnya kayak feeling gue sih nggak bakal di reverse juga keputusannya. Maksudnya kayak ya udah, keputusan seperti itu ya udah, berarti memang klub-klub papan bawahnya Liga Inggris apa saja udah. Gue nggak tahu mereka bakal survive gimana musim depan, gimana nasib kontrak pemain, gaji dan lain-lain. Itu rusuh, pasti itu kacau banget. Nah sekarang kita mungkin mulai bisa masuk ke Premier League ya. Jadi yang tadi gue ngomong dengan sebutan Project Restart itu, rencananya di sekitar tanggal sebulan lagi sih, kayak sekitar tanggal 12-13 Juni, rencananya mereka tuh mau lanjutin Premier League. Pertandingan dilanjutin seperti biasa, tapi ya pastinya dengan banyak sekali aturan. Bundesliga kan besok kan 16 Mei udah balik. Gini, sebelum gue masuk ke ini semua, gue mungkin sama dengan semua dari kalian nonton sekarang, gue pengen banget sepak bola kembali secepat mungkin. Gue pengen banget nonton bola. Gue ngerasa kehilangan banget. Selama berapa, 3 bulan, 2 bulan ini gak ada sepak bola. Gue itu salah satu orang yang kalian tahu gue sering banget begadang. Jadi kayak, dan gue udah sering bilang juga bahwa gue tuh gak cuma nontonin pertandingan tim-tim gede Eropa,
Gue gak cuma nonton pertandingan Premier League. Memang Premier League adalah liga yang paling gue ikutin dan paling gue tontonin. Pasti gue nonton lah setiap weekend, entah apapun itu timnya. Tapi mesti di hari-hari biasa pun gue terkadang tuh cari-cari aja misalnya live streaming atau apapun itu, dan gue nonton apapun pertandingan karena emang gue suka sepak bolanya. Gue fans Arsenal tapi gue suka sepak bolanya. Gue suka permainan itu, dan siapapun yang main menurut gue asalkan itu 11 lawan 11 dan ada bolanya, gue akan nonton. Nggak peduli gitu loh. Jadi kayak gue begadang hampir tiap hari pun ada aja pertandingan bisa gue nonton. Misal tengah pekan mungkin tiba-tiba ada pertandingan Europa League antara tim Atalanta atau gimana, kebetulan lagi ada live streaming gue bisa nonton, gue nonton. Tim apapun itu, mau itu dari Amerika Serikat kayak, terus di hari apa, pagi-pagi atau jam gue lagi bisa nonton gitu loh. Jadi kayak itu ya bener-bener jadi keseharian gue dan hilang semuanya. Gue pengen banget kembali. Dan gue juga kemarin kan di sosmed, di Instagram, di Twitter, gue sempat ngomong bahwa aduh gue seneng banget nih ngelihat, kan udah sejak mungkin dari 3 minggu, 2 minggu lalu atau seminggu terakhir ya, paling banyak foto-foto pemain tuh udah mulai pada latihan kan, udah mulai datang walaupun masih pakai masker, terus banyak juga aturan, ntar kita bakal kesana ngebahas soal topik itu, tapi intinya mereka sudah mulai ada foto-fotonya di lapangan, dan itu yang kita nggak lihat selama 2 bulan terakhir. Dan gue kayak ngomong gue seneng banget ngelihatnya karena itu artinya menandakan bahwa ya sepak bola bakal segera kembali. Gue seneng sampai di detik dimana gue akhirnya nonton video Spencer tadi, dan itu membuka pikiran gue. Jadi sebenarnya pretty much topik besar dari podcast ini untuk episode kali ini adalah gue yang tiba-tiba jadi kayak kebuka aja. Oh shit, gue nggak ngelihat dari sudut pandang itu sebelumnya. Gue ngerasa gue egois jadinya sebagai penonton, sebagai penikmat. Dan mungkin kalian juga bakal bilang, ya lah bang, ya wajar aja kalau ngerasa kayak gitu kali. Gue tahu, tapi maksudnya gue mau kalian juga coba deh mikir atau ubah sudut pandang kalian ke sesuatu yang bakal gue ngomong ini. Jadi gini, Project Restart itu kan akan dimulai berarti sebulan lagi, yang artinya mungkin mulai minggu depan, 2 minggu lagi. Sebenarnya nih, setahu gue sih dalam waktu dekat akan diputuskan ntar bakal seperti apa Premier League dan gue Championship. Setahu gue bakal segera diputuskan. Jadi mungkin antara bahkan mungkin hari ini, gue lupa tanggal berapa, tapi mereka bakal ngomongin soal ini dan mereka akan segera kasih keputusan. Oke, kayak gini. Dan yang paling mungkin terjadi itu Project Restart. Mereka kembali di bulan depan, pertengahan Juni, dan lanjutin semuanya dengan regulasi. Regulasinya tentunya adalah tidak ada penonton. Terus juga untuk pemain-pemain ini harus dites segala macam. Latihan pun juga ada banyak regulasinya. Dan ini yang menurut gue sudah mulai ribet. Gini, kita coba pikir ya. Inggris itu, gue gak tahu data statistik tepatnya, tapi punya salah satu tingkat kematian atau persentase kematian tertinggi. Salah satu yang tertinggi ya, bukan yang paling tinggi. Karena setahu gue paling tinggi tuh, ya jujur gue gak tahu sih. Jadi mungkin Amerika Serikat kali ya, gak tahu sih. Pokoknya Inggris tuh ada di atas sana lah, bisa dibilang death rate-nya COVID-19 gitu ya. Jadi ya masih bahaya banget. Masih belum reda gitu kan. Dan kita gak tahu apakah dalam waktu sebulan akan benar-benar reda. Oke, kita anggap gini, mereka sekarang lagi sama seperti kita di Indonesia, social distancing dan lain-lain. Terus mereka juga regulasinya kayaknya kalau misalnya orang yang kerjanya bisa dari rumah, ya dianjurkan dari rumah segala macam. Pokoknya sama lah, ini juga hampir di seluruh dunia seperti ini. Kita bayangin kalau misalnya pemain-pemain dari 20 tim Premier League ini beneran kembali latihan 2 minggu lagi untuk memulai musim di pertengahan bulan Mei. Pertengahan bulan Juni. Ini sekarang pertengahan bulan Mei, jadi kayak sebulan lagi lah. Mereka akan latihan. Ini mungkin kalian nggak tahu, latihan itu akan dibikin regulasi di mana tidak boleh tackle saat latihan ya, tidak boleh sliding tackle. Semua pemain at least seminggu 2 kali harus dites COVID-19. Nggak hanya pemain, seluruh staff, semuanya pokoknya lah yang berhubungan dengan dan yang ada di situ harus dites. Lapangan latihan harus disemprot disinfektan. Tiang corner harus disemprot. Jala gawang, bola, kon buat latihan tuh yang kayak es krim itu mesti disemprot semuanya setiap hari. Pokoknya mereka bener-bener, terus kayak misalnya di gym nih, alat-alat gym semuanya mesti disemprot disinfektan. Sepeda yang mereka pakai buat latihan tuh, mungkin fans Madrid udah pada ngeliat foto-fotonya banyak tuh di Twitter dan juga Instagram. Pemain Madrid udah pada mulai latihan segala macam. Itu semuanya harus steril. Terus mereka juga dibatasin hanya boleh main berdekatan 5 pemain atau gimana. Terus kayak ya cuman pretty much passing-passing aja. Kiper juga nggak boleh tuh lagi latihan ngedive dan ngambil bola dari kaki striker. Nggak boleh bersentuhan karena mereka akan tetap menerapkan regulasi social distancing di latihan. Itu ribetnya kayak apa kalian tahu sendiri. Dan gini, gimana caranya menjaga semua. Kita nggak cuma ngomong soal
Nggak 11 juga. 11 itu kan pemain yang kita ada di lapangan. Di samping itu kan ada pemain cadangan, ada pemain reserve. Yang latihan pasti kan 20-30 pemain sekaligus untuk satu tim. Itu baru pemain doang. Pelatih ya satu, asisten pelatih bisa banyak. Staf kepelatihan banyak, tim medis segala macam itu banyak banget. Belum lagi orang yang bersih-bersih lapangan, orang yang in charge buat ngurusin makanan pemain, orang yang in charge buat ngeberesin lapangan latihan, ngurusin sepatu, ngurusin baju. Itu total-total bisa nyampe 100 orang mungkin sekali tim itu latihan, sekali tim Premier League latihan. Kebayang nggak? Sebanyak itu orang baru latihan aja udah seribet itu dengan semua aturannya, dan memang itu sesuatu yang harus dilakukan gitu kan, karena kita ya akan lebih parah lagi, ntar kita bakal kesana, akan lebih parah lagi kalau misalnya ternyata ada yang positif. Ini kita dari tadi lagi ngomong precautionnya doang, kayak kita lagi ngomongin soal yaudah ini antisipasinya dulu nih kayak gini, dan anggapannya mereka semua negatif, tim ini yang lagi latihan. Biayanya berapa? Gini, sesimpel untuk oke, mereka seminggu 2 kali deh, 2 kali. Gue yakin mungkin bakal lebih kalau misalnya benar-benar jalan nih. At least 2 kali tes. Kalian tahu sendiri kan, tes COVID-19 itu kan butuh alat, dan alatnya itu butuh biaya. Ini kita lagi ngomongin untuk sekali tes untuk satu klub bisa 100 orang. Pemain, staff, dan lain-lain semuanya yang ikut serta di sana. Orang-orang yang cuma sekedar nyuciin sepatu pemain, ngebersihin jersey, nyuci jersey, itu juga semua harus dites. Bayangin berapa duit yang mesti dikeluarin. Itu untuk sekali training, disinfektan, dan lain-lain. Belum lagi ke pertandingan. Di pertandingan, perangkat pertandingan akan lebih banyak lagi. Tadi satu timnya kita udah hitung 100 orang. Ini 2 tim. Kita hitung-hitungan goblok aja. 2 tim 200 orang. Itu baru dari 2 tim. Kalau pertandingan pasti ada sisi netralnya. Panitia pelaksana, perangkat wasit. Wasit juga ada segala macamnya lah, ribet, hakam garis lah segala, VAR, dan lain-lain. Terus juga belum lagi ntar kru TV yang bakal ngerekam pertandingan untuk disiarin ke seluruh dunia. Apalagi Premier League kan. Itu banyak banget orangnya, bisa 300-an orang untuk sekali pertandingan. Itu pun juga semuanya pasti sebelum masuk stadion harus dites semuanya, disemprot disinfektan, dan semuanya diulang lagi tadi yang aturan-aturan training. Tapi tentunya dicabut yang kayak larangan untuk tackle, larangan untuk kiper ngambil bola striker. Jadi regulasi social distancingnya bakal dicabut secara secara paksa mungkin ya, karena nggak mungkin banget main bola tanpa tackling dan tanpa kiper boleh megang bola, tabrakan sama striker. Main bola itu pasti bentrok fisik. Makanya menurut gue agak konyol kemarin ada beberapa liga, salah satunya Premier League, yang waktu awal-awal COVID-19 yang belum parah di Inggris, mereka melarang pemain jabat tangan sebelum mulai pertandingan. Lah apa gunanya? Orang di lapangan mereka bukan hanya sekedar jabat tangan, bisa ciuman. Ya kalau tabrakan pala sama pala gimana? Ya kan, maksudnya kayak itu menurut gue cuman seremonial aja, cuman kayak ya elah, jabat tangan sama lu main di lapangan lebih bahaya lu main di lapangan. Apa gunanya lu dilarang jabat tangan gitu loh? Nggak jelas banget menurut gue sih. Tapi ya, mungkin gue ngerti bahwa itu tujuannya untuk meningkatkan awareness orang gitu kan. Memang benar-benar bukan tujuannya untuk menghindari pemain-pemain dari penyakit itu sebenarnya. Tapi konyol aja menurut gue. Jadi pokoknya intinya total biayanya nanti akan gila sekali untuk hanya sekedar menyelesaikan musim ini. Terus mungkin kan bakal tanya, terus bang, maksud lu jangan diselesain, maksudnya kayak maksud lu nggak usah dilanjutin gitu. Jujur gue juga nggak tahu solusi terbaik untuk masalah ini, karena semuanya kena, dan pasti, dan kita nggak mungkin bilang bahwa ada suatu pihak yang bakal diuntungkan dari semua masalah ini. Entah itu dari penyelenggara pertandingan, entah itu dari pihak Premier League sendiri, dari pihak klub, pemain, staff, pemegang hak siar TV, semuanya pasti dirugikan. Tapi kan kalau misalnya masalah kayak gini, biasanya kita cari jalan keluar, jalan tengah yang paling kecil kerugiannya dibanding yang lain. Nah, dari tadi kita ngomong, ini semuanya pemain imunitasnya bagus. Semua pemain, staff, kepelatihan, orang-orang yang ngebawain minum timnya, terus kayak orang-orang yang ngurusin lapangan, itu semuanya fit 100%. Tidak ada yang kena COVID-19 sama sekali. Semuanya negatif. Dari tadi kita lagi ngomongin seperti itu. Gimana kalau ada satu aja. Contoh deh ya, ini amit-amit, tapi gue tidak mendoakan dan tidak menyumpahkan. Amit-amit, ada satu pemain Arsenal yang terpapar. Sebenarnya sudah terjadi Arteta kan kemarin, tapi dia udah sembuh. Gimana kalau di hari pertama match day lanjutan, pertama kali tanding nih,
Misalnya Arsenal tuh ketemu siapa sih? Coba gue cek ya biar lebih realistis nih, biar lebih realistis. Kalau masih ada jadwalnya. Oh, bahkan udah nggak ada loh, gila. Kalau misalnya ngecek di Google biasanya kalau kalau misalnya ini Arsenal langsung muncul kan. Ini udah langsung nggak muncul loh, gila. Gue bahkan nggak bisa nyari jadwal Arsenal loh. Ya apapun itulah, bodo amat, apapun itu timnya. Misalnya Arsenal ketemu Chelsea di pertandingan pertama lanjutan nih setelah Project Restart ini. Taruhlah salah satu pemainnya kena COVID-19 positif, tapi somehow tidak terdeteksi dan dia main. Dia main itu artinya dia kontak dengan, ya pastinya dengan teammates-nya dia. Pas udah mulai pertandingan kan social distancing hilang dong. Dia akan, ya mungkin akan lebih dijaga, mungkin antar pemain juga bakal lebih jaga-jaga, tapi nggak mungkin main pakai masker di lapangan, nggak mungkin dong. Mereka pasti bakal ya udah seperti normal aja, dan mereka bakal ngomong mungkin, mereka akan secara nggak sadar tos-tosan atau apa kek, penyetak gol, selebrasi pelukan. Terus tentunya juga dari pemain Arsenal tersebut yang kena positif akan ada kontak ke pemain Chelsea. Ini setelah pertandingan tiba-tiba si satu pemain yang positif ini dites tiba-tiba, dan orang-orang kaget nih. Gila, dia berarti tadi udah kena positif sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa alat kita nggak nunjukin positif sebelum pertandingan. Baru ketahuan setelah pertandingan. Semua pemain Chelsea, semua pemain Arsenal, semua staff, semua pelatih, asisten pelatih, perangkat pertandingan, panitia pelaksana, wasit, semua manusia yang ada di situ akan diisolasi 2 minggu, 14 hari. Itu cuman karena satu pemain. Bayangin, lebih besar dari itu. Bahkan mungkin pemain-pemain reserve, pemain-pemain muda yang waktu itu ikut latihan sama Arsenal 3 hari sebelumnya, ketemu sama satu pemain yang positif, satu lapangan, satu tempat gym. Ini pemain muda padahal loh, bukan tim utama Arsenal, pemain muda. Misalnya tim U19 atau U18. Make tempat latihan Arsenal setelah tim senior make, di mana ada salah satu dari pemain senior Arsenal yang kena COVID. Itu tim muda semuanya bakal diisolasi juga 14 hari. Terus pertandingan selanjutnya gimana Arsenal? Chelsea gimana? Arsenal sama Chelsea bakal ketemu lawan-lawan masing-masing selanjutnya. Itu berarti ada 2 pertandingan, 4 tim yang gak bisa main karena banyak angkut Arsenal Chelsea. Itu hanya kalau satu loh, di antara ribuan, puluhan ribu atau belasan ribu mungkin semua manusia akan terlibat. Kalau misalnya Premier League dilanjutin, itu hanya satu, dampaknya bisa sebesar itu. Gimana kalau kita ngomong bisa ada 100 orang yang positif? Kita nggak tahu. Saat ini aja banyak main bola yang masih kena. Bahkan sebenarnya tuh Bundesliga setahu gue ada pemain dari gue nggak baca artikelnya, Dinamo Dresden kalau nggak salah ya, yang lagi kena dan musimnya tetap dilanjutin. Gue nggak tahu. Semua ini membuat gue berpikir, ini yang maksud gue tadi, membuat gue jadi, gue sebelumnya pengen berat lanjutin, tapi setelah gue dengar penjelasan dari Spencer Owen, sudut pandang dia segala macem, yang barusan kebanyakan gue jelasin itu ke kalian, gue jadi mikir bahwa ya kayaknya memang lebih baik jangan dilanjutin dulu. Gue nggak bilang jangan diselesain musimnya gitu loh. Nggak ada urusan sama gue fans Liverpool atau bukan, gue mau ngelihat Liverpool juara atau bukan. Nggak ada urusan sama itu. Ini sesuatu yang menurut gue jauh lebih besar gitu loh. Menurut gue pribadi, Liverpool dikasih aja trofinya. Orang mereka pantas juara kok. Udah pasti juara juga kalau dilanjutin, nggak ada bedanya. Jadi cara yang paling tepat, bener juga nih yang Spencer Owen bilang. Dia bilang tuh kayak, oke, sistemnya mendingan gini aja. Kalau misalnya emang ternyata nggak bisa lanjutin, atau kalau misalnya ternyata keputusan akhirnya bahwa ya udah semuanya dihentikan demi keamanan bersama, dan ntar kita bakal langsung restart musim baru aja di bulan Agustus ya. Rewardnya dikasih untuk tim-tim yang atas, tapi punishmentnya jangan dikasih untuk tim-tim yang lagi struggle di bawah. Gue nggak tahu juga tuh bakal kayak gimana. Simpelnya menurut gue ya bener, untuk tim-tim yang lagi misalnya kayak Liverpool yang udah pasti juara, jarak udah jauh banget, kasih aja trofinya, kasih gelar ke mereka. Mereka pantas dapetin itu. Untuk tim-tim yang misalnya ada di top 4, I know ini bakal memunculkan perdebatan segala macam, tapi ya udah kasih aja zona UCL-nya berdasarkan table sekarang. Tapi untuk 3 tim terbawah di Premier League contohnya, jangan didegradasi. Mungkin akan bingung kalian, lah terus bang, ntar ada Championship kan bakal kayak gitu juga. Dari Championship akan ada 3 tim yang naik. Terus gimana? Ya nggak tahu, mungkin nanti Premier League jadi ada 23 tim atau gimana, gue nggak ngerti juga. Tapi intinya itu adalah cara yang paling adil. Gitu loh, kayak ya udah yang di atas-atas dikasih title-nya lah segala macamnya, zona UCL dan lain-lain, tapi yang di bawah-bawah jangan
punish, jangan dihukum, jangan dia degradasi. Karena ya itu mereka bakal, kalau misalnya degradasi, mereka bakal ngerasa nggak adil dong pastinya. Karena mereka mungkin ada kesempatan buat survive kalau misalnya musim dilanjutin, tapi ternyata karena COVID musimnya tidak dilanjutin. Itu menurut gue ide yang brilian sekali, dan ya nggak bakal ada ide yang akan menyenangkan semua orang juga gitu loh. Tapi intinya ini bener-bener gue jadi mikir bahwa ya berarti ya selama ini gue egois juga pak. Mesti kayak gue cuman memikirnya kayak aduh gue pengen tontonan bola, tapi gue nggak mikir dari sisi sononya, dari sisi mereka yang ada di Inggris gitu loh, ada mereka yang main segala macam. Gue yakin orang-orang Inggris juga nggak semuanya sepakat dengan apa yang dikatakan sama Spencer Howard dengan apa yang tadi gue jelasin kalian. Karena mereka juga mungkin bakal mikirnya sama aja kayak ya nggak peduli gue, bodo amat lah, ya itu dia juga yang kena, ntar yang bahaya mereka, yang penting gue cuma mau tontonan bola. Itu egois sih pak menurut gue. Jadi kayak di sini gue cuma mau sharing aja apa ya, kayak perspektif lain sih tentang keseluruhan masalah ini. Karena mungkin ya orang-orang Indonesia pada cuma mikirnya ayo kapan nih Bundesliga balik, wah gila ayo kita nonton. Ya gue juga nggak bisa munafik dan nggak bisa bilang bahwa enggak gue gak bakal nonton. Ya enggak, gue pasti bakal nonton juga. Besok Bundesliga balik gue bakal nonton. Kalau Premier League balik ya gue bakal nonton. Nggak bisa munafik juga, gue pengen banget lihat pertandingan gitu kan. Tapi kan itu masalahnya gitu loh. Dan itu tuh masalah tuh mesti kayak bisa jadi hanya karena dipaksa dilanjutin, itu malah jadi makin parah gitu di sana. Dan kita mungkin bahkan bisa nggak ngelihat sepak bola sampai tahun depan. Ya gue nggak nyumpahin itu terjadi, tapi ada aja kemungkinan, kita nggak tahu kan. Kemarin aja banyak berita-berita pemain-pemain yang apa ya, kayak melanggar aturan social distancing, kayak mereka masih ada yang main-main kemana lah segala macem, dan ketahuan dan di blast di media dan lain-lain tuh, padahal sepak bolanya nggak dilanjutin gitu loh. Gimana kalau misalnya pemain-pemain tersebut ternyata saat mereka keluar, mereka melanggar aturan tersebut, mereka kena COVID, terus mereka latihan. Itu tadi skenario tadi yang kita udah sama-sama coba buat istilahnya kayak simulasikan bakal terjadi. Jadi memang ya bingung juga gitu loh. Kalau misalnya kalian nanya gue terus lu maunya gimana? Ya nggak tahu juga. Mesti kayak menurut gue terlalu cepat aja kalau bulan Juni. Bahkan kalau misalnya pun nanti curve-nya sudah di Inggris sudah sudah menurun, terus kayak udah death rate udah turun, orang yang positif tiap hari nambah juga udah nurun, ya mungkin baru bisa mulai mikir buat lanjutin. Tapi di sisi lain juga nggak bisa gitu bang. Duitnya gimana? Kerugian yang dialami semakin waktu berjalan terus, itu Aksiar TV semakin rugi terus, makin gede ruginya, dan masalah kontrak main juga makin bakal bermasalah semakin lama dibiarin gitu loh. Jadi ya pusing lah memang. Kalau misalnya soal Liga Indonesia jujur gue nggak tahu sama sekali sih beritanya seperti apa. Mesti kayak untuk Indonesia sepertinya sih nggak separah atau nggak segede itulah ya kerugiannya soal Aksiar TV kan. Jadi kayaknya ya klub-klub sih masih nyantai-nyantai, cuman ya memang pas sepak bola mungkin mulai pada uring-uringan aja pak. Karena kan tadi gue udah bilang Indo itu kan kontraknya setahun 2 tahun kontrak pemain. Jadi kayak pemain-pemain yang nilai atau durasi kontraknya bakal habis di bulan Juni nanti, bulan depan, sudah mulai pada uring-uringan pasti lah, gimana ntar gue gak digaji. Di punya kontrak aja mereka kemungkinan besar entah itu antar gaji dipotong atau gak digaji karena masalah ini. Karena klub kan juga butuh butuh pemasukan gitu. Maksudnya kayak mereka harus menekan sebisa mungkin, sebanyak mungkin cost yang mereka keluarin di masa-masa seperti ini gitu. Jadi jujur gue nggak tahu sih ini akan seperti apa Premier League. Tapi gue ngerasa bahwa ya tadi kita udah lewatin itu, simulasiin project restart ini kayaknya sih nggak mungkin bisa berjalan dengan sempurna. Kayak sesuatu yang ya ntar ujung-ujungnya bakal malah bikin penyebaran makin parah, dan malah bikin penundaan dari pertandingannya pun makin lama. Istilahnya nih ya, kalau misalnya ya udah sampai taruhlah bulan Agustus deh. Bulan Agustus sih baru mulai. Ini kan bulan Agustus masih 3 bulan lagi. Jadi ini mereka di Inggris nih fokus 3 bulan social distancing, bener-bener ditekan. Bulan Agustus baru mulai Premier League. Mungkin jadwalnya bakal dipepetin. Mungkin kayak itu regulasinya kayak ntar pergantian main dibanyakin atau gimana lah. Mungkin kalau misalnya itu dilakukan, memang musim depan bakal telat mulainya pasti, karena pemain juga butuh istirahat, liburan, pre-season segala macem. Terus juga bursa transfer bakal kacau segala macam. Tapi ya udah,
dengan kacau seperti itu, ntar tahun depan lagi akan bisa normal. Dibanding kalau misalnya maksa dimulai bulan Juni, terus tiba-tiba taruhlah jalan 5 pertandingan, 6 pertandingan, tiba-tiba mulai nih dari si tim satu positif, satu pemain, dua pemain, satu tim langsung lockdown 14 hari. Tiba-tiba tim yang ini pekan berikutnya, satu pemain, dua pemain, pelatihnya kena, lockdown timnya. Lama-lama habis juga timnya kan, mau nonton apaan, mau main apaan pertandingannya. Yang ada malah jadi kayak sia-sia, malah ngeluarin duit lebih banyak buat yang tadi urusan soal apa ya, kayak ngetes pemain seminggu 2 kali, disinfektan dan lain-lain, tuh ngeluarin costnya buat sesuatu yang sia-sia. Karena toh musimnya nggak selesai juga. Terus nanti malah jadi berdampaknya, tadi gue bilang, mungkin malah jadi penyebaran makin gila. Nih pemain-pemain gak ada yang bisa main sampai akhir tahun, kita gak tahu sampai kapan. Lebih parah. Jadi sebenarnya emang cara paling bener untuk masa-masa kayak gini menurut gue, sabar dulu gitu loh. Tahan dulu. Itu menurut pendapat gue. Gue sangat-sangat tertarik dengan pendapat kalian, karena sekali lagi gue tahu bahwa tidak akan banyak media Indonesia ngebahas soal hal ini. Karena sudut pandang ini gue dapatkan dari Spencer Owen yang merupakan owner dari sebuah klub di kasta ke-9 Liga di Inggris. Dia sudut pandangnya unik. Dan menurut gue ini topik yang sangat menarik buat diangkat. Gue pengen tahu sudut pandang kalian aja sih. Menurut kalian, Project Restart ini harus dijalankan atau enggak? Kalau misalnya iya, tadi gue udah jelasin dampak negatif seperti apa, gimana cara kalian mengantisipasi itu. Kalau misalnya Project Restartnya tidak dijalanin, solusinya apa? Karena harus ada solusi nih. Gitu. Jadi ini topik yang menarik sekali, dan ini topik yang memang bagus untuk gue menghidupkan kembali podcast ngobrol sepak bola. Nanti mungkin untuk kedepannya akan seperti Makan Minang Podcast, di mana mungkin akan ada segmen baca-baca komen, terus ada segmen kayak di mana gue nge-tweet atau gue posting di Instagram Story CJM, gue nanya, ayo nih mau bahas soal ini, karena ada pertanyaan atau enggak gitu-gitu ya. Jadi kayak ini lebih ke memperkenalkan lagi kalian. Dan ya, jadi ini podcast ngobrol sepak bola, podcast kayak gini, ngobrol-ngobrol soal topik sepak bola bersama gue Kasmo Kaminang di channel CJM. Gitu ya. Kayaknya itu aja dulu dari gue. Semoga saja ini bisa jadi sesuatu yang gue tahu gue nggak ngomong by data juga, gue nggak punya data segala macam, gue bener-bener pure pengen ngomong aja, dan gue pengen berbagi aja kalian, karena gue nggak sanggup pendam itu sendiri. Tadi habis gue nonton video si Spencer gitu, jadi gue pengen banget tahu sudut pandang kalian seperti apa ya. Jadi ntar untuk nextnya berarti ya mungkin sih akan lebih banyak lagi, karena berarti mulai sekarang gue sudah punya wadah, sudah punya apa ya istilahnya kayak program. Gue mau ngebahas soal apa, tinggal ya udah gue masukin aja, bikin episode selanjutnya ngobrol sepak bola. Dan mungkin juga bahkan bisa aja gue ambil topik apa, tapi gue bisa ngomongnya nanti melenceng bercabang kemana-mana. Jadi nggak mesti juga satu episode satu topik. Karena justru dengan gue bikin podcast seperti ini, karena judulnya adalah ngobrol sepak bola, sebenarnya di dalamnya gue pengennya banyak sih, gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya udah ada update atau udah ada sesuatu kejelasan dari Inggris soal ini, soal Project Restart lah, soal kapan Premier League dijalankan, atau nanti gimana regulasi mereka update-nya, mungkin gue bisa bikin lagi video. Dan juga ntar untuk ngelihat kayak Bundesliga seperti apa kelanjutannya, bisakah mereka benar-benar menyelesaikan musim mereka dengan mereka nge-restart secepat ini di bulan Mei. Gue nggak tahu sih di Jerman itu angka-angka COVID-19-nya seperti apa. Mungkin sih memang nggak setinggi itu, karena setahu gue tuh Inggris, Italia yang paling tinggi di Eropa. Salah satu negara yang paling tinggi kan Italia, kita tahu. Inggris juga. Mungkin kayak Jerman, Spanyol gitu, meskipun kasusnya cukup banyak, tapi karena mereka punya penanganan tepat dan cepat, angka kematiannya itu bisa ditekan. Dan itu yang menyebabkan mungkin mereka cukup pede bisa menyelesaikan musim dan memulai kembali sepak bola secepat ini. Karena setahu gue Jerman itu akan jadi liga top Eropa pertama yang memulai kembali liga setelah COVID-19. Liga, kita anggapnya 5 liga top ya, dan Jerman tuh yang pertama dibanding Italia, Spanyol, Inggris, apalagi Italia, Spanyol, Inggris, Prancis ya. 5 liga top di Eropa kan. Jadi ya gue berharap tentunya supaya bisa jalan aja, mesti kayak Bundesliga, supaya bisa benar-benar selesai dan tidak ada masalah lagi. Ya kalau misalnya pemain-pemain Dresden itu kena, kalau misalnya cuma 2-3 pemain mungkin ya udah mereka nggak usah dimasukin aja.
Maksudnya kan ini kan abis lockdown juga, jadi kan mereka nggak training nggak apa kemarin kan. Kecuali mereka udah training nih. Oh itu fakta sih, gue nggak tahu sih. Kalau mereka ternyata tiba-tiba udah training, terus pemain itu baru ketahuan. Itu skenario yang tadi kita udah simulasi kejadian tuh di Dresden berarti. Mereka udah training, terus tiba-tiba ketes. Waduh, 3 pemain kita kena positif. Mampus. Gimana caranya? Mesti kayak mereka mesti lockdown 2 minggu. Itu susah tuh kayak gitu. Tapi semoga aja bisa aman lah ya. Dan bukannya gue nggak mau sepak bola kembali, Pak. Jangan salah tangkep ya. Cuman ini gue lagi mencoba untuk membawa kalian ke perspektif yang berbeda. Oke, komen di bawah silakan. Gue akan bacain komen kalian dan sampai jumpa di bawah. Nih yang nonton di HP kayaknya pada kesel ya. Gue juga kesel banget sama YouTube komen pada ini kan, pada tahu kan YouTube comment tempatnya tuh berubah. Tadinya kan di paling bawah, kita scroll paling bawah terus muncul kan. Sekarang tuh jadi aneh lah pokoknya, kayak apa sih mesti dipencet di tombol pojok di kanan gitu. Aduh, YouTube tuh bener-bener nggak jelas banget sumpah. Kalau bikin update tuh sesuatu yang nggak guna, maksudnya kayak malah bikin jadi nggak convenient gitu loh, jadi nggak jelas. Oke, jadi kalian mungkin bisa sekalian juga komen di bawah soal topik apa yang bisa gue bahas di podcast Ngobrol Sepak Bola selanjutnya, di episode berikutnya. Tapi ya jangan kayak, Bang, bahas dong soal apa ya, kayak contohnya bahas dong soal pertandingan apa sih, misalnya Bayern lawan siapa lah. Itu kan topik kecil banget. Tapi kan ini kan podcast gitu loh. Jadi kayak topik itu kalau bisa yang benar-benar kayak gini kan topik besar. Pembahasannya bisa panjang 20 menit, 30 menit. Gitu loh. Kalau misalnya kalian bisa kasih topik yang bikin gue ngomong 1 jam lebih, itu bagus, hebat kalian. Tapi sekarang ini jujur gue segini aja udah kehabisan materi. Udah nggak ada lagi nih yang ada di otak gue gitu loh. Jadi udah beres. Tapi kalau misalnya ada, pokoknya topik-topik itu topik-topik yang besar gitu loh. Meskipun mungkin cuma 2 kata 3 kata tapi langsung dar gitu jadi. Gitu. Jadi nggak topik-topik kecil ya buat podcast kayak gini. Oke, jadi kalau misalnya topik-topik kecil mah gue post aja di Instagram, Twitter kalau misalnya gue pengen itu juga kan. Karena saya kalau misalnya ngepost kayak gituan mah suka-suka saya. Nggak semua tim saya post. Kalau misalnya gue lagi mau ngepost ini ya gue post, kalau enggak ya enggak. Nggak nentu juga Arsenal ada apa gue langsung post karena gue fan Arsenal, enggak juga. Kalau emang gue lagi nggak mau ngepost tentang berita sepak bola beneran ya saya tidak post. Itulah bedanya CJM sama portal olahraga normal yang isinya ada 10 orang organisasi di Indonesia. Ya ini gue sendiri kok, jadi kan dari sudut pandang gue lagi mau ngebahas apa, ya gue akan bahas itu. Gitu ya. Oke, jadi thank you banget yang udah nonton. Semoga saja bisa memberikan sesuatu lah, walaupun tidak informatif, tapi at least kayak kalian jadi bisa dapat ini sudut pandang baru atau apapun itulah, apapun bisa kalian ambil positif dari video ini. Gue akan coba seneng. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.